Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar bersama di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Sebelum kita ngobrol atau kita belajar sesuatu, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa ja'alna min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Kita santai saja teman-teman ya. Di sini sambil Anda sediakan kopi juga boleh. Ini saya sambil ngopi ini ya. Sambil ngopi. Kita belajar sesuatu. Yang ingin saya sampaikan adalah ini nasihat bagi saya pribadi khususnya dan umumnya pada teman-teman yang masih dalam proses belajar. Bahwasanya ketika kita belajar, kita jangan hanya belajar, tapi alangkah baiknya kita juga mengabdi kepada orang yang memberikan ilmu kepada kita. Kenapa? Karena ketika kita mengabdi kepada orang yang memberi ilmu kepada kita, maka guru kita akan senang. Ketika guru kita senang, guru kita ridho, maka akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pertanyaannya, apakah ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menyebabkan kita semakin taat untuk beribadah. Ilmu yang bermanfaat seperti itu. Jadi, apapun profesi Anda, kalau Anda memiliki ilmu yang bermanfaat, Anda akan semakin takut dengan Allah. Anda tidak gampang untuk mengambil hak orang lain atau Anda tidak gampang untuk menyakiti orang lain. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat itu selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa kita harus mengabdi? Kita ingin mencari ridhonya guru. Kita ingin mencari ikhlasnya guru ketika menyampaikan ilmu. Pengalaman pribadi saya ketika saya jadi mahasiswa baik S1 ataupun S2, kebiasaan yang ada di pesantren itu kebawa ketika S1 dan S2. Apa itu kebiasaannya? Kebiasaan adalah I will help you. Saya akan membantumu. Kenapa? Karena saya adalah santri dan kebiasaan santri itu adalah membantu gurunya. Nah, ketika gurunya saya mudahkan, contoh yang kebiasaan yang ada di pesantren itu adalah sebelum gurunya datang, biasanya saya bantu untuk menghapus papan. Jadi papannya harus dalam keadaan bersih. Saya bersihkan kursinya, saya bersihkan mejanya sehingga tidak berdebu. Ketika gurunya datang itu sudah siap kelasnya, sudah bersih kelasnya. Dan begitu juga ketika sebelum gurunya pulang, sandal sudah ditata terlebih dahulu sehingga gurunya nggak perlu membalik badan untuk memakai sandal. Jadi pulang langsung sandal bisa dipakai. Nah, kebiasaan seperti itu yang membuat guru saya semakin senang. Ketika senang, ridho, akhirnya dia dengan ikhlas dan sukarela untuk mengajari saya. Nah, itu yang menyebabkan ilmu kita menjadi bermanfaat. Maka dari itu, saran saya adalah jangan hanya belajar, tapi juga mengabdilah. Kenapa? Karena dengan mengabdi, guru kita semakin ridho, senang, ikhlas mengajari kita. Nah, kita belajarnya itu semakin enak, semakin mudah. Otak kita dibuka sama Allah semakin lebar. Itu kita gampang sekali untuk belajar. Jangan sampai kita menyombongkan diri kita di hadapan guru. Kita merasa lebih hebat daripada guru kita. Oh, jangan. Kita harus takzim kepada guru. Karena apa? Karena guru kita itu adalah orang yang akan membuka pikiran kita.
guru yang akan membuka pikiran kita, guru yang akan membuka hati kita. Maka ikhlasnya guru, ridhonya guru ini sangat penting. Nah, pengalaman pribadi dulu ketika saya tinggal di pesantren, ada teman saya yang pandai sekali. Wis pokoknya top, tawid top. Tapi ternyata yang katanya digadang-gadang ini kan jadi orang hebat, tapi ternyata dia tidak jadi apa-apa. Nah, ketika ditelusuri, ternyata ada satu kesombongan karena dia pinter, merasa lebih hebat daripada gurunya. Dan ada yang biasa-biasa saja. Ternyata dia sekarang memimpin lembaga yang hebat, lembaga yang besar itu. Berarti dia hebat juga gitu. Artinya apa? Pokoknya intinya adalah jangan hanya belajar, jangan menyombongkan di hadapan guru. Meskipun kita mengerti, jangan menyombongkan diri di hadapan guru. Karena apa? Yang Anda harus ingat adalah ilmu itu seperti air. Air itu akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ilmu juga sama. Akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Maka ketika belajar, kita harus mengabdi supaya apa? Supaya ilmunya mengalir dengan mudah. Maka dari itu, saya ingin mengulangi sekali lagi, ketika Anda belajar dimanapun, kapanpun, jangan hanya belajar, tapi juga mengabdilah. Meskipun itu di level universitas. Biasanya kalau sudah universitas, levelnya universitas, sudah jadi mahasiswa, sudah merasa hebat, akhirnya yang biasa terjadi adalah merasa saya sudah mahasiswa itu. Biasanya seperti itu. Jangan. Tetap hormati gurumu, tetap hormati gurumu. Kenapa? Karena ridhonya guru itu akan membuka pikiran kita, akan membuka hati kita. Ridhonya guru, keikhlasan guru dalam mengajar itu akan memudahkan kita dalam proses belajar. Makanya jangan sakiti gurumu pertama. Yang kedua, cari ridho gurumu supaya ilmumu bermanfaat. Semoga apa yang kita bincangkan ini bermanfaat. Anda bisa komen di video ini. Ketika ada pertanyaan ataupun ada sanggahan atau ada apapun, Anda bisa komen di video ini. Semoga perbincangan kita bermanfaat. Terus belajar, tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahma waja'alna min ibadika sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.